Namanya Muhammad Farhan Rozi, tapi saya biasa memanggilnya Paros, singkatan dari Farhan Rozi. Entah mengapa saya suka memanggilnya Paros, dan sepertinya ia juga suka dipanggil begitu. Bahkan teman-temannya ikut memanggilnya Paros. Tidak bisa saya pungkiri, jika Paros memang memiliki pesona yang amat indah. Bukan saja karena wajahnya yang memang tampan atau postur tubuhnya yang ideal, tapi juga karena ia memiliki suara yang indah, merdu, sangat enak didengar, terutama saat ia melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau saat ia mengumandangkan suara azan, bahkan ketika ia menjadi imam sholat. Selain itu, ia juga termasuk anak yang sangat sopan, ramah, baik, dan sangat bijak. Aku menyukainya dengan segala kelebihannya itu. Aku menilainya sebagai sosok yang sempurna, indah. Mungkin salah satu bait lirik lagu Komang cukup untuk mewakili keindahannya. Suara merdunya akan membuat orang-orang berhenti sejenak untuk menikmati keindahannya. Paros memang masih sangat muda, mungkin masih 16 atau 17 tahun usianya. Ia seorang santri di salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal. Ia masih duduk di kelas 11 atau kelas 2 tingkat SMA. Lalu bagaimana akhirnya aku bisa bertemu dengan Paros? Dan bagaimana pula kedekatan kami selanjutnya? Simak kisah nyata ini sampai selesai ya. Entah ini kebetulan atau tidak, Paros dan rombongannya yang berjumlah 14 orang dan ditambah seorang guru pembimbing melaksanakan kegiatan pengabdian di desa kami. Mereka tinggal di salah satu rumah kosong yang berada di samping masjid desa kami. Semuanya santri laki-laki, dan mereka akan melaksanakan pengabdian selama lebih kurang 18 hari, dan itu dilaksanakan selama bulan Ramadan, dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-18. Dan karena itulah aku bisa mengenal Paros. Sebagaimana biasa, seperti bulan-bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, aku memang rajin datang ke masjid, melaksanakan sholat wajib secara berjemaah, dan juga untuk melaksanakan sholat tarawih berjemaah di masjid kami. Serta biasanya, aku juga sering ikut tadarusan setiap malam setelah sholat tarawih. Kehadiran Paros dan teman-temannya cukup mampu mengubah suasana bulan Ramadan di desa kami tahun ini. Apalagi kegiatan mereka selama pengabdian lebih banyak dilakukan di masjid. Hampir setiap hari dan setiap malam datang ke masjid membuat aku jadi mulai mengenal para santri tersebut satu persatu, termasuk ustadz pembimbingnya. Mulanya semuanya biasa aja. Aku menganggap kehadiran para santri tersebut adalah hal yang biasa. Sampai pada suatu Jumat, aku mendengar suara imam yang merdu dan indah. Belum pernah aku mendengar suara indah itu sebelumnya. Dan di akhir sholat aku tahu kalau yang jadi imam Jumat waktu itu adalah salah seorang santri tersebut. Karena penasaran, aku pun mencoba mencari tahu siapa di antara santri tersebut yang menjadi imam sholat Jumat tadi. Dan melalui salah seorang santri itu juga, aku tahu kalau santri yang memiliki suara merdu itu namanya adalah Muhammad Farhan Rozi. Sejak saat itu, aku jadi penasaran sama sosok santri tersebut. Aku pun mulai jadi sering ngobrol sama mereka. Aku jadi ingin mengenal mereka lebih jauh, terutama Paros. Dan dari sering ngobrol itulah aku jadi tahu namanya, dan sengaja memanggilnya Paros agar lebih mudah akrab. Paros termasuk tipe anak yang pendiam. Dia juga tidak banyak tingkah.
Dia termasuk anak yang taat beribadah, berbeda dengan teman-temannya yang lain. Tapi hal itu justru membuat aku semakin menyukainya. Aku selalu berusaha mencari-cari kesempatan untuk bisa ngobrol berdua dengan Paros. Namun hal itu tidak mudah. Selain karena kegiatan mereka yang cukup padat, tapi juga karena ternyata banyak orang yang mengagumi suara indah Paros. Sehingga selain saya, banyak orang lain yang ingin mengobrol dengannya. Boleh dibilang sejak saat itu, Paros sudah jadi idola di desa kami. Dia disukai semua orang, mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua. Dan itu wajar, karena Paros memang punya pesona tersendiri di mata siapa saja. Aku gak mau kalah. Paros sudah terlanjur mencuri perhatianku. Bahkan mungkin dia juga sudah mencuri hatiku. Dan aku bertekad untuk bisa semakin dekat dengannya. Salah satu caraku untuk mendapatkan perhatiannya adalah dengan memberinya hadiah sebuah baju koko. Agak aneh sih sebenarnya memberi hadiah kepada orang yang baru saya kenal. Tapi saya udah gak peduli. Saya hanya ingin mendapatkan perhatian darinya. Syukurlah Paros bersedia menerima hadiah tersebut. Mungkin karena ia merasa tidak enak hati untuk menolaknya. Dan hal itu mampu mengubah keadaan. Ya, Paros jadi lebih terbuka padaku. Ia jadi banyak bercerita tentang keluarganya. Ternyata dia berasal dari kota yang sangat jauh dari pesantren tempat ia bersekolah. Dan ia hanya bisa pulang sekali setahun. Semakin aku sering mendengarkan cerita kehidupannya, justru semakin membuat aku kagum padanya. Keinginannya untuk bersekolah sangatlah kuat. Sementara dia bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, seperti teman-temannya yang lain. Namun, Paros adalah sosok anak yang baik dan berpikiran terbuka, sehingga banyak orang yang menyayanginya. Begitu juga para gurunya yang ada di pondok pesantren tersebut. Saya memang bukan dari keluarga kaya, Bang, tapi alhamdulillah saya tidak merasa kekurangan. Terlalu banyak orang baik yang berada di sekitar saya, termasuk Bang Abe. Ucapnya padaku suatu malam saat kami sama-sama tadarus. Itu karena kamu orang baik, Ros. Makanya semua orang juga baik sama kamu. Balasku pelan. Dan kamu juga punya suara yang merdu. Semua orang suka mendengar suara kamu. Lanjutku tulus. Bang Abe bisa aja. Suara teman-teman saya yang lain juga bagus, Bang. Ucap Paros sedikit tersipu. Tapi suara kamu paling bagus di antara semuanya. Pujiku apa adanya. Dan pembicaraan kami pun terhenti. Paros kembali fokus membaca Al-Quran yang sejak tadi dibukanya. Selalu saja begitu. Paros seperti sengaja menjaga jarak dengan orang yang baru ia kenal. Pembicaraan kami hanya paling banyak 2 atau 3 kalimat saja. Mungkin karena Paros memang termasuk tipe anak yang pendiam. Suatu sore, selesai sholat asar, saya nekat mengajak Paros untuk menemani saya ke ibu kota kecamatan untuk membeli takjil. Saya sempatkan untuk minta izin kepada ustadz pembimbingnya. Paros pun tidak menolak ajakan saya tersebut. Perjalanan dari desa kami ke ibu kota kecamatan berkisar lebih kurang setengah jam perjalanan naik motor. Aku ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk ngobrol lebih banyak dengan Paros. Namun karena dasarnya Paros adalah anak yang pendiam, dia hanya lebih banyak menjawab iya dan tidak saja. Namun hal itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia. Setidaknya jika nanti Paros sudah pergi dari desa kami,
dia tidak akan melupakanku sebagai sosok yang pernah dekat dengannya. Paros anak kedua dari 5 bersaudara. Kakak pertamanya laki-laki, 2 orang adiknya perempuan, dan adik bungsunya juga laki-laki. Setidaknya begitulah yang diceritakan Paros padaku. Saya membelikan Paros dan teman-temannya beberapa makanan untuk menu buka puasa mereka. Dan saya juga sempat selipkan selembar uang ratusan ribu di saku baju Paros sebagai ucapan terima kasih saya karena Paros sudah menemani saya belanja. Paros sempat menolak awalnya, namun saya sedikit memaksa sehingga akhirnya ia pun menerima uang tersebut. "Bang Abe sudah terlalu baik sama saya," ucap Paros. "Kemarin saya dibelikan baju, sekarang saya dikasih uang ini. Saya jadi merasa gak enak, Bang." Lanjutnya sungkan. "Kamu gak usah merasa gak enak, saya ikhlas kok. Dan kamu pantas mendapatkannya, karena kamu anak baik. Dan juga aku salah satu pengagum suara kamu," balasku jujur. "Terima kasih banyak ya Bang Abe. Aku pasti akan mengingat semua ini. Suatu saat nanti aku pasti akan membalasnya," ucap Paros lagi. "Kamu gak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Semua itu belum seberapa kok. Saya hanya ingin memberi kamu sedikit hadiah, itu saja," balasku lagi. Dan waktu pun terus berlalu. Aku dan Paros juga sudah sering mengobrol. Kami terasa mulai akrab. Hingga hari terakhir itu pun tiba. Dan entah mengapa, aku merasa tidak rela kalau Paros harus pergi dari desa kami. Aku merasa takut kehilangan dia. "Kampung ini pasti akan sepi setelah kalian pergi nanti," ucapku suatu sore. "Kami juga pasti akan merindukan kampung ini, Bang," balas Paros. "Iya," desahku pelan. "Tapi ngomong-ngomong, kamu punya nomor handphone gak?" tanyaku kemudian. "Ya gak ada lah Bang, kami mana boleh pakai handphone di pesantren," balas Paros. "Tapi handphone orang tua kamu ada kan?" tanyaku lagi. "Ada sih Bang, tapi aku kan gak hafal nomornya," balas Paros pelan. "Oh ya udah, gak apa-apa," ucapku lemah. "Memang untuk apa Bang nomor HP-nya?" ucap Paros sedikit bertanya. "Ya siapa tahu nanti jika ada waktu saya bisa menghubungi kamu," balasku. "Kalau nanti abang mau ketemu saya lagi, datang aja ke pesantren Bang. Bang Abe tahu kan alamat pesantrennya?" ucap Paros kemudian. "Iya, saya tahu. Saya pasti akan datang ke sana nanti," balasku ringan. Aku sedikit menarik napas, mencoba melepaskan rasa sesak di dadaku yang tiba-tiba saja terasa perih. "Jadi nanti dari sini kamu langsung pulang ke kota kamu?" tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mungkin saya istirahat dulu 1 atau 2 hari di rumah om saya Bang. Bantu-bantu om saya kerja dulu. Habis itu mungkin baru saya akan pulang kampung," jawab Paros. "Bantu-bantu kerja?" tanyaku sedikit heran. "Emangnya om kamu kerja apa?" tanyaku melanjutkan. "Om saya kerja jadi sopir angkutan barang antar kota Bang. Jadi mungkin 2 atau 3 hari lagi dia baru melewati kota tempat saya tinggal. Jadi nanti sekalian aja saya bantu-bantu dia sambil saya numpang sama om saya untuk pulang kampung," jelas Paros. Penjelasannya itu membuat aku semakin kagum padanya. Selain semua kelebihannya yang saya ketahui selama ini, ternyata Paros juga anak yang mandiri. Ia biasa pulang sendiri tanpa dijemput orang tuanya. Benar-benar tipe anak yang sangat membanggakan orang tuanya. "Orang tua kamu pasti bangga ya punya anak kayak kamu," ucapku akhirnya tanpa sadar. Kali ini Paros tidak menjawab. Dia hanya terlihat tersenyum kecut.
Dan waktu perpisahan pun tiba. Di hari ke-18 Ramadan, selesai sholat subuh, Paros dan rombongannya pun dijemput oleh sebuah mobil bus. Entah mengapa, aku tak mampu menahan air mataku sendiri melepaskan kepergian mereka. Aku merasa sedih, aku merasa kehilangan, terutama Paros. "Jangan sedih gitu dong bang," tegur Paros sesaat sebelum ia naik ke bus. "Aku gak akan pernah lagi mendengar suara indah kamu menjadi imam, Paros. Aku gak akan mendengar lagi lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca setiap habis sholat dan saat kita tadarus. Aku juga tidak akan mendengar lagi suara azanmu yang merdu. Jadi, wajar kan kalau saya merasa sedih?" Balasku sedikit berbisik dan sedikit menahan rasa perih di hatiku. "Kalau Tuhan berkehendak bang, suatu saat kita pasti akan dipertemukan lagi," ucap Paros pelan. "Semoga ya Paros, karena aku pasti akan sangat merindukan suaramu," balasku. "Bang Abe orang baik, dan terima kasih sudah menjadi teman saya selama di sini bang. Terima kasih juga untuk semua hadiah yang abang berikan. Saya pasti tidak akan pernah melupakan Bang Abe," ucap Paros kemudian. Setelah berkata demikian, Paros mulai melangkah menuju tempat bus jemputannya diparkir. "Tunggu Paros," cegahku memberanikan diri. Paros memutar tubuh kembali menatapku. "Ada apa lagi bang?" tanyanya. "Saya hanya ingin menyerahkan ini sebagai kenang-kenangan dari saya," ucapku sambil menyerahkan sebuah bungkusan kepada Paros. Bungkusan itu berisi sebuah baju kaos yang memang sudah aku persiapkan sejak kemarin. "Apa ini bang?" tanya Paros. Dengan sedikit ragu ia menerima bungkusan tersebut. "Kamu ambil aja, gak boleh menolak rezeki loh," balasku dengan sedikit memaksa bibirku untuk tersenyum. Paros menatap bungkusan itu sedikit lama. Kemudian ia berujar, "Terima kasih banyak ya bang. Bang Abe sudah terlalu baik padaku." Lalu kemudian ia pun mulai melangkah lagi, meninggalkanku selangkah demi selangkah. Aku hanya bisa menatapi kepergiannya, sampai ia pun menghilang di dalam bus. Dan bus itu pun mulai bergerak pelan meninggalkan halaman masjid. Aku menatap kepergian bus itu tanpa kedip, sampai bus itu benar-benar menghilang dari tatapanku. Dan akhirnya, air mataku pun menetes. Sedih, sakit, dan perih. Perpisahan memang selalu menyisakan luka, terutama bagi orang yang ditinggalkan. Namun, kenangan singkatku bersama Paros akan selalu tersimpan abadi di suatu sisi hatiku yang terdalam. Paros akan menjadi cerita tersendiri dalam perjalanan hidupku. Namanya akan tetap tersimpan di relung hatiku, di tempat tersuci di dalam hatiku. Muhammad Farhan Rozi, santri tampan idola hatiku. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Meski hanya sekejap, meski hanya sesaat yang sangat indah bagiku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Aku hanya berharap, semoga Paros selalu bahagia dan menjadi orang yang sukses nantinya, dan semoga ia tidak akan pernah melupakanku, meski aku hanya satu alinea singkat dalam buku kisah hidupnya. Ya, semoga.